Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrawati Ningsi. Saya akan menjelaskan materi tentang sarana manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah segenap proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Komponen sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan. Yang pertama, lahan. Lahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, lahan terbangun, lahan terbuka, lahan kegiatan praktek, dan lahan pengembangan. Yang kedua, ruang. Ruang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ruang pendidikan, yang kedua, ruang administrasi, dan yang ketiga, ruang penunjang. Kemudian yang ketiga, perabot. Perabot terbagi menjadi 3. Yang pertama, perabot pendidikan, perabot administrasi, dan penunjang perabot. Kemudian yang keempat, alat dan media pendidikan. Yang kelima, buku dan alat ajar. Buku dan alat ajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, pegangan, buku pelengkap, dan buku sumber, dan buku bacaan. Prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua, prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi berarti semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan perencanaan yang hati-hati. Yang ketiga, prinsip administratif. Dengan prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan, semua tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Yang kelima, prinsip kohesifan. Prinsip kohesifan berarti manajemen perlengkapan pendidikan sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Pengelolaan fasilitas pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang menunjang. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengadaan tanah, kedua, pengadaan gedung atau bangunan, ketiga, pengadaan perlengkapan atau perabot. Kemudian yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi, semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya diinventarisir dengan format umum yang telah ditetapkan. Yang keempat, pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak pemakainya secara kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan yang baik. Yang kelima, penghapusan. Penghapusan barang inventaris dari daftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.